aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo kentangers juga ya. Siapa tahu ada kentangers yang nonton gitu ya. Oke, di kesempatan kali ini ya, di hari baik ini gitu ya, saya ingin mereview atau membahas sebuah aplikasi penghasil uang. Nah, disclaimer dulu teman-teman, jangan berharap Anda semua atau kalian mendapatkan informasi bagaimana cara mendapatkan uangnya gitu ya di aplikasi yang akan saya bahas ini. Di pembahasan saya sama seperti pembahasan aplikasi yang lainnya, saya di sini akan membongkar kedok gitu ya aplikasi penghasil uang ya, yang di dalamnya ada money game Ponzi gitu ya, yang dibalut ke tebak skor bola. Tebak skor bola dari dulu sampai sekarang itu termasuk ke judi. Tapi sekarang ini banyak aplikasi judi tebak skor bola itu yang dibalut dengan investasi, iming-iming investasi. Bahkan ada yang mengklaim legal di OJK gitu, diizinkan oleh OJK. Itu kan nggak masuk akal. Sejak kapan OJK melegalkan judi tebak skor bola? Oke, aplikasi yang akan saya bahas kali ini adalah BT ya. Tapi banyak sih di YouTube sudah ada review-reviewnya. Lebih dikenal dengan BT Indonesia. Oke, ini mirip dengan Yagol ya. Warna logonya juga mirip hitam biru putih ya. Nah, sebelum review ini kebetulan ya ada yang email saya, ada 3 email sekaligus di hari yang sama, tanggal 19 November 2021. Yang pertama namanya Irene Gabriel, oke. Yang kedua FBT, yang ketiga FBT juga. Saya penasaran, ajakan kerjasama ini tentunya teman-teman ya, ajakan kerjasama atau endorse gitu ya. Dan saya yakin bukan hanya ke saya mereka mengirimkan email, pasti ke konten kreator yang lainnya yang sudah mereview aplikasi BT ini juga. Pastilah itu ya, kebiasaan. Saya baca tuh ya, saya baca dulu. Halo kakak, katanya ya, saya ingin menawarkan kakak untuk kerjasama di BT Indonesia dengan review aplikasi BT, dan kakak akan didaftarkan sebagai agent ya, agen dengan penghasilan 5-10 juta. Dia menawarkan kalau saya ingin mereview, bukan ingin ya, bisa bekerja sama dengan BT Indonesia tersebut, saya akan didaftarkan sebagai agen, tentunya agen judi, aplikasi judi gitu ya, dengan penghasilan 5-10 juta. Gila gitu ya, mereka berani mengendorse YouTuber atau konten kreator untuk mempromosikan aplikasinya itu 5-10 juta. Tentunya mereka berharap konten kreator itu bisa merekrut member-member baru. Nah, di sini saya bongkar nih teman-teman, kalau ada yang mereview, wah sangat membagus-baguskan aplikasi BT Indonesia ini, kalian harus ingat video saya ini gitu ya. Mereka salah satunya pasti ada yang di endorse, diajak kerjasama. Kenapa? Karena mereka itu dari YouTube dapat, dari BT juga dapat. Ini 5-10 juta loh. Jadi kalian yang nonton channel-channel mereka yang mereview aplikasi BT Indonesia ini, sebetulnya kalian itu dibodohi gitu ya, dengan review deposit, review menjalankan aplikasinya, review penarikan ya. Biasanya saldo yang diajak kerjasama itu diisi oleh si aplikasinya, seolah-olah nanti misal si konten kreator A
melakukan bukan melakukan ya, tapi membuat video WD penarikan di BT Indonesia. Padahal ya mereka kan punya kontak dengan pemilik aplikasi ini atau admin aplikasinya. Jadi ya mereka bakal dipermudah gitu WD-nya, baik itu si konten kreator tersebut yang sengaja deposit atau saldonya itu diisi oleh pihak aplikasi BT Indonesia juga gitu ya. Nah, saya tuh nggak sampai di sana teman-teman. Penasaran tuh ya, sebelumnya saya cari di YouTube. Wah, sudah banyak tuh ya. Saya tahulah konten kreator yang merekomendasikan aplikasi seperti ini, yang ya diajak kerjasama gitu. Bisa dilihat dari cara mereviewnya teman-teman ya. Banyak tuh kan aplikasi Yagol juga ada tuh channel yang khusus bahas terus Yagol, bahkan udah tahu tuh judi gitu ya, seperti malaikat saja mereka gitu. Ampun. Nah di sini saya nyari tuh ya di grup Facebook. Sebelumnya di grup Facebook mana ya tadi? Nah ini teman-teman, BT sama seperti Yagol. BT Indonesia aplikasi sejak dari tahun 2019 seperti itu. Yagol, AFC Football, CFG Football, SkiDN dan LB juga kalau nggak salah ada ya. Itu selalu memundurkan rilisnya. Padahal kan baru tahu sekarang-sekarang. Di Indonesia nomor 2021 booming, viral, terbukti membayar, pasti profit. Nah minimal deposit 100.000. Saya tidak akan mendownload atau mendaftar aplikasinya karena ini sudah jelas-jelas mirip Yagol, AFC Football kayak gitu teman-teman ya. CFG Football itu adalah aplikasi yang sebetulnya judi online, tebak skor bola, tapi dibalut dengan investasi gitu ya. Kenapa? Nanti saya jelaskan teman-teman ya. Nah di grup Telegram juga ada mirip Yagol, rilis tanggal 10 November 2021. Misi tebak skor salah. Nah kan anti korek itu. Jadi meskipun salah itu tetap dana aman katanya gitu ya. Mereka menggaransi itulah. Minimal depo murah, minimal WD 150.000, fee 5%. Hubungi CS bila ingin deposit, sedang proses auto. Nah biasa kan kalau judi gitu kan, ciri-cirinya kalau mau WD itu kan harus menghubungi admin gitu. Karena apa? Karena biasanya judi itu nomor rekeningnya itu beda-beda ya, beda-beda. Link daftarnya juga ada, tapi saya tidak akan daftar karena sudah ketebak gitu ya. Di bawahnya skor aman, ikuti rencana agen di aplikasi. Di halaman depan ada opsi rekomendasi dan seluruh permainan. Kemungkinan menang 90%. Anti kerugian per hari bisa 2,3%, 2 sampai 3 kali pertandingan. Setelah deposit hubungi admin, tuh ada nomor adminnya tuh ya. Untuk join grup pengamanan modal gas di awal biar cuan bosku. Nah itu kan gas di awal biar cuan. Itu adalah kata-kata mutiara pemain Ponzi. Nah ini mirip juga dengan AFC Football. Karena apa? Karena menebak skornya itu direkomendasikan. Misal kalian sudah deposit, sebetulnya sudah saya bahas AFC Football di video yang ini teman-teman ya. Tapi saya jelaskan sedikit lagi. Jadi kalau kalian ingin aman dananya gitu, kalian seolah-olah berinvestasi. Tebak skornya menurut saran dari admin aplikasinya. Setelah deposit kalian ingin tebak skor tuh. Kalau kalian pengen aman, kalian hubungi admin dan nanti dikasih saran. Misal apa ya? Vietnam sama Indonesia misal gitu ya. Kata adminnya disarankan pilih yang skor 1-0 misal. Nah kalian ikuti. Kalau kalian ikuti dijamin kalian dananya aman. Tapi kalau kalian ngeyel gitu, kalian punya feeling sendiri, admin nyuruhnya pasang tebak skornya yang
1-0 tapi kalian punya feeling sendiri, misal 2-0, kalau menang untung gitu ya, kalau kalah uang kalian lenyap gitu. Tapi kalau kalian mengikuti saran dari adminnya, meskipun saran dari adminnya itu salah, mereka menyarankan pilih yang 1-0, tapi pada kenyataan hasil pertandingan nyatanya itu skornya 2-0, tetap admin akan menjaga gitu ya uang deposit kalian, modalnya aman, minimal uang yang didepositkannya itu utuh gitu, seperti itulah teman-teman. Tapi kalau kalian nebak skor sendiri dan kebetulan salah, uang kalian hangus. Nah, itulah biasanya mereka bilang itulah jatuhnya judi gitu. Padahal ya memang tebak skor itu kalau nggak menang ya kalah, itu judi gitu. Nah, ini dibalut dengan investasi, seolah-olah si dana kalian itu aman. Siapa tahu buat membayar member lainnya atau buat modal ngebandar judi gitu teman-teman ya. Nah, itu mirip Yagol, AFC Football juga ya. Dan ini tampilan pendaftarannya, harus mendownload aplikasinya. Yang jelas aplikasinya juga tidak aman ya, tidak terdaftar di Play Store. Jangankan yang nggak terdaftar, AFC Football, CFG Football yang terdaftar di Play Store juga nggak aman gitu ya. Intinya ini adalah tetap judi online, tebak skor bola, tapi bedanya dibalut dengan investasi. Kalau AFC Football itu untuk investasi tim-tim sepak bola Asia, jelas itu ngibul ya, dari logonya juga sama, nggak beda gitu, nggak sama. Dan yang jelas OJK tidak mungkin mengizinkan investasi di dalam judi gitu ya. Karena apa? Judi itu dilarang di Indonesia ya, diharamkan oleh agama gitu. Bodoh amat kalau di Inggris, di Kamboja itu legal, bodoh amat gitu kan. Yang jelas kalian tinggal di Indonesia, kita tinggal di Indonesia, dan di Indonesia judi itu dilarang gitu ya. Banyak kok judi online yang digerebek polisi, banyak, itu membuktikan bahwa judi sampai saat ini dilarang. Dan OJK tidak mungkin mengizinkan atau melegalkan aplikasi yang di dalamnya ada judi gitu ya, tebak skor bola. Meskipun wah ini kan investasi, tapi kan tetap ada pilihan si membernya itu tidak menuruti saran si admin untuk menebak skor, dan itu jatuhnya judi. Kalau salah menebak, uangnya akan hangus gitu ya. Terus apakah aplikasi ini membayar? Ya membayar di awal, kan tadi di Telegram juga main di awal biar cuan, perbanyak referral. Dan saya miris gitu ya, aplikasi ini seolah merangkul calon-calon penjudi pemula ya. Kenapa? Yang pemula itu kan takut kalah kalau main judi, tapi dengan ada iming-iming investasi, modal kita aman, yang pemula tuh jadi yakin gitu. Itulah awal mula menyebarnya perjudian sekarang ini ya, dimulai dengan munculnya Yagol itu. Karena sejak Yagol muncul, banyak aplikasi serupa, kalian pasti paham sendiri ya. Nah, apakah aplikasi ini akan bertahan? Bertahannya tergantung ini ya, kalau menurut saya. Kalau semua orang berinvestasi di Yagol, ya seperti Yagol lah, di BT Indonesia atau AFC Football, CFG Football, yang kayak gitu lah, sama-sama saja ya. Kalau semua orang di posisi investasi cari aman, justru itu meyakinkan saya gitu bahwa aplikasinya nggak akan bertahan lama, karena si aplikasi tersebut harus memutarkan uangnya, karena yang member pengguna aplikasinya nggak mau kalah semua, jadi nggak pasti nurutin aplikasinya, admin aplikasinya gitu ya. Tapi kalau yang kebanyakan mainnya judi biasa ya, misal kebanyakan pengguna BT Indonesia ini
kebanyakan yang main judi gitu ya, tanpa mengindahkan saran dari adminnya. Wah, itu akan bertahan lama karena kemungkinan bandar kalau judi kan gitu ya, meraup keuntungan. Misal 10 orang yang nebak skor, yang menang satu, itu pasti bandar akan untung gitu. Kecuali ada 10 orang misal ya, saya contohkan tebakannya betul semua, ya itu rugi tuh bandar, biasanya langsung ditutup tuh, mereka nggak akan membayar kalau semua pemain judinya itu yang nebak skor lebih banyak yang menang ya, otomatis bandar yang kalah. Jadi seperti itu prediksi atau feeling saya ya, untuk berapa lama aplikasi ini bisa bertahan. Kalau semua main di investasi ya, berkedok di investasinya ya, kedok investasinya itu menurut saya nggak akan lama. Tapi kalau semua main di judinya itu ada kemungkinan lama, karena selama bandarnya itu untung, mereka akan tetap bertahan. Nah, kalau bandarnya udah rugi, ya mereka akan tenggelam. Kayak gitulah teman-teman ya. Oke, itu saja review BT Indonesia ini ya. Mirip sekali dengan AFC Football, Yagol dan yang lainnya. Tetap kalau saya lihat pertama kali gitu ya, setahu saya aplikasi macam ini ya Yagol gitu, investasi aplikasi judi online tebak skor bola yang dibalut investasi dengan adanya break even apapun itulah ya. Tetap ini adalah judi online gitu, tebak skor bola lah. Dari zaman dulu sampai sekarang yang kayak gini ya, tebak skor bola ya judi gitu. Mereka cuma memoles lah dengan investasi, padahal itu money game teman-teman ya. Justru ada juga rabat ketika mengajak orang lain gitu kan, akan mendapatkan bonus. Nah, kalau semua orang seperti itu, aplikasi ini akan kesulitan sendiri ujungnya untuk membayar para membernya gitu, karena ujung-ujungnya kan ini money game. Kalau investasinya ya money game, dan uang yang dibayarkan adalah uang para member lainnya, kecuali yang sebelah kanannya judinya gitu ya. Anggap saja kiri investasinya, kanan investasi juga investasi bodong ya, kanan judinya gitu. Kalau banyak yang main di judi ya mungkin bisa bertahan lama gitu teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ngopi, hindari money game ponzi, karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi ya, apalagi main judi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.